Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham Akra ya, analisa ulang, karena ini saya sudah pernah buat videonya tanggal 2 April 2023. Hari ini saya akan update performance laporan keuangan kuartal 2 2023 ya, yang sudah rilis kemarin ya, tanggal 26 Juli. Hari ini tanggal 27 Juli ya, harganya naik 1,78% ke 1430. Nah, kalau kita cek dari kinerja harga sahamnya ini sangat banyak sekali yang sedang floating profit ya teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman belinya pas 3 bulan yang lalu ya. Kalau nggak salah ini pas all time high ya teman-teman ya. Untuk year to date sendiri ini baru naik 2,14% di tahun ini. Untuk harga tertingginya pernah di 1670 dan terendahnya di 1070. Ya, jadi ini masih mendekati di harga atasnya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Akra ini dari 4 analisa ya. Yang pertama fundamental, nanti ada gambaran umum perusahaan secara singkat yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya juga. Kemudian nanti kita akan update kinerja kuartal 2 2023. Kemudian dari seasonality kita akan melihat update-nya untuk semester 2 2023 ini kira-kira potensi untuk naiknya ada di bulan-bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologinya kita akan cek siapa yang memiliki dominasi penguasa suplainya dari saham ini dan apa peta peta perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ya. Kemudian terakhir kita akan review analisa teknikal tanggal 2 April 2023 dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, ini company background ya, saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya. Jadi ini singkat aja. Jadi ada bidang infrastruktur logistik, perdagangan, distribusi bahan kimia dasar, distribusi BBM ya, ada batu bara juga. Ya, ini IPO-nya. Kalau teman-teman beli pas harga IPO dan tidak diapa-apakan sampai saat ini, teman-teman sudah eh apa value-nya sudah mencapai 8.937% belum termasuk dividen ya. Jadi ini saham yang dalam jangka panjang naik. Ini ya teman-teman ya, untuk produk dan servisnya tadi sudah disebutkan ya, dia punya tank terminal, kemudian ada truk truk tanker, kemudian ada warehouse juga, ada kapal juga, ada SPBU dan SPBN. Ya, ini kira-kira gambaran umumnya ya, ini perusahaan apa. Nah, kita akan masuk ke kinerja kuartal 2 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat pendapatannya turun dibanding 2022 ya. Namun kalau kita lihat ini masih meskipun turun masih lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada tahun sebelum kuartal 2 2022. Ya, laba kotornya pun demikian, laba usahanya demikian dan laba bersihnya juga sama ya teman-teman ya, masih tertinggi kedua ya meskipun turun dari 2022. Nah, kalau kita cek dari si struktur pendapatannya, beban pokok penjualannya tidak terlalu jauh berbeda teman-teman ya, di kisaran kepala 9. Ya, kemudian beban usahanya ini juga nggak terlalu berbeda, bahkan cenderung lebih rendah ya. Kemudian apalagi ya, kayaknya sudah ya, nggak ada ya. Ini juga laba bersihnya juga ya stabil stabil aja teman-teman ya. Jadi perusahaan yang cukup stabil ya, mudah diprediksi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pendapatan turun, labanya akan ikut turun, biasanya seperti itu. Nah, kita cek ya. Nah, kalau kita lihat di sini pendapatannya turun teman-teman ya, dan otomatis laba bersihnya ikut turun karena tadi kita cek di sini stabil teman-teman ya. Ini perusahaan yang stabil, nggak ada aneh-aneh. Jadi kalau pendapatan turun, otomatis laba akan ikut turun. Ya, kalau kita cek dari year to date satu semester ya, ini juga sama. Nah ini kalau satu semester malah pendapatannya turun, namun labanya naik teman-teman ya, masih naik ya. Jadi mungkin ini kebantu dari kuartal 1 2023 ya teman-teman ya. Karena tadi di kuartal 2-nya ini turun pendapatan dan turun laba bersihnya. Namun ternyata kalau di satu semester kan dengan kuartal 1 malah naik untuk laba bersihnya ya, naik tipis ya 17,7%. Ya meskipun pendapatannya turun. Oke, untuk valuasinya sendiri kalau kita lihat di sini price to book value-nya ada di 2,61 dan PE ratio-nya untuk annualize ya, ada di 13,92. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah cukup naik ya, sudah mungkin di average teman-teman ya untuk PBV-nya sudah di rata-rata. Untuk PR-nya juga ya di sini di rata-rata lah kira-kira ya. Untuk ROE-nya sebenarnya ini cukup tinggi ya, 22,56% dan kita bayarnya di PBV 2,61.
Sehingga kita mendapatkan earning yield-nya adalah di 8,64%. Nah, untuk secara earning yield, valuasi wajarnya dari 10 sampai 15% ya. Dengan book value 547 saat ini, itu maka harga wajarnya kalau mau mendapatkan earning yield 10 sampai 15% ada di PBV 1,5 sampai 2,25 ya, atau di harga 820 sampai 1230. Jadi harga saat ini tuh mahal ya teman-teman ya valuasinya ya. Karena di atas harga batas atas ini ya teman-teman ya, 1230. Jadi valuasinya masih mahal. Kemudian untuk dividen sendiri, ini terakhir membagi dividen 2023 Mei ya, belum lama ya, belum lama. Kemudian yieldnya juga cukup tinggi 5,23% setahun terakhir ya. Dan ini ada ini teman-teman ya, ada pembagian dividen interim ya. Jadi Akra ini dia nanti akan membagikan dividen 50 per lembar saham ya. 50 per lembar saham artinya ya laba kuartal 1 dan laba kuartal 2 ini dibagikan semuanya teman-teman ya 100%. Kan laba kuartal 1 30 per lembar saham, kuartal 2 21 per lembar saham. Jadi totalnya 51 per lembar saham dibagikan 50 per lembar saham teman-teman ya. Dan ini sudah pasti lebih tinggi daripada 2020, 2021 ya. Nah, kemungkinan nanti tinggal performance di kuartal 3 dan kuartal 4 ya teman-teman ya. Apakah sama seperti 2022 ya, naik terus atau tidak? Karena ini sudah turun ya, dari kuartal 1 ke kuartal 2 ini sebenarnya sudah turun ya. Bahkan dari kuartal 2 ke kuartal 2 juga turun ya. Jadi ini sudah dibagikan 50 ya, sangat optimis 100%. Dan kalau teman-teman belinya di harga saat ini ya, tadi 14.30, maka teman-teman akan dapat yield 3,5%. Dividennya dari tanggal 3 Agustus, jadi sebentar lagi. 3 Agustus itu, bentar, saya cek kalender ya. 3 Agustus itu minggu depan, teman-teman ya. Jadi hari Kamis minggu depan. Date terakhir kalau teman-teman mau mendapatkan dividennya ya belinya maksimal hari Kamis minggu depan, tanggal 3 Agustus. Ya, di pasar reguler. Oke, nanti pembagian dividennya dari tanggal 16 Agustus, jadi sebelum liburan kemerdekaan ya teman-teman ya. Oke, ini untuk secara dividen, kemudian kita masuk ke seasonality ya. Jadi ini cukup menarik juga secara seasonality karena di bulan Juli ini sudah naik ya, baru 0,7%. Dan kalau kita lihat di Agustus, September di akhir tahun dia kecenderungan untuk naiknya cukup tinggi ya teman-teman ya. Karena di Agustus potensi naiknya 50%, tapi kemungkinan karena di bulan Agustus nanti akan ada dividen ya mungkin akan turun ya, meskipun yieldnya cuma 3,5%, jadi turunnya mungkin tidak akan terlalu dalam ya. September naik, Oktober naik, November turun lagi, dan Desember naik ya. Dan kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini sudah naik berturut-turut ya. Semester 2023 apakah akan ditutup hijau atau merah kita nggak ngerti ya. Ini untuk seasonality, jadi masih cukup menarik di semester 2 2023. Untuk bandarmologinya sendiri ini PT Arta Kencana ya, pengendalinya teman-teman ya. Kemudian ada masyarakat Skriples itu 37,2%. Ada saham treasury juga ya. Dan ini juga ada masyarakat yang skrip ya teman-teman ya. Artinya tidak bisa memperjualbelikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat ya, jumlah pemegang sahamnya ini turun cukup drastis dari Mei ke Juni ya teman-teman ya. Namun dari April ke Mei ini juga naiknya cukup drastis ya. Jadi sebenarnya nggak kemana-mana, mungkin cuma bertukar aja teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini partisipasi asing naik ya, bahkan di bulan Juli cukup cukup mendominasi di pergerakan harganya. Kalau kita lihat 2023 ini masih mengakumulasi ya. Jadi kalau apa partisipasi asingnya cukup tinggi seperti ini, kita bisa mengikuti pergerakan asing di saham Akra ini ya. Nah, ini adalah secara detail ya pergerakan investor asing di saham Akra. Kalau kita lihat ternyata investor asing setahun terakhir Juni ke Juni distribusi meskipun sangat kecil. Ya, meskipun sangat kecil ini pernah naik, kemudian ini bulan terakhir dari Mei ke Juni itu distribusi ya. Sebelumnya akumulasi dia distribusi di sini. Ya, kalau kita lihat siapa yang menampung ya, yang distribusi paling banyak ini reksadana teman-teman ya. Reksadana ini distribusinya berkelanjutan juga
Namun sekuritas juga ini akumulasi berkelanjutan, jadi nggak kompak ya teman-teman ya. Ini Foreign CP juga dia distribusi berkelanjutan. Yang nampung sangat banyak ini adalah insurance lokal ya. Dia nambah cukup banyak nih dari 2,74% ke 6,85% atau nambah 4,1%. Jadi ini boleh saya simpulkan sedang ada terjadi akumulasi namanya untuk local insurance ya. Meskipun kalau kita lihat di sini dia sudah mulai jualan nih, mungkin taking profit ya, karena harganya kan sudah naik ya, mungkin taking profit di sini ya. Ya, tapi secara overall ini masih cenderungnya akumulasi ya saya bilang ya, karena ada satu yang besar ini yang mengakumulasi ya, meskipun investor asing sebagai pengendali harga di sini itu tetap buang barang tapi sangat kecil nilainya ya. Nah, ini adalah insider teman-teman ya, di mana Arta Kencana Raya Tama ini bulan Juli ini masih membeli ya. Jadi ini Arta Kencana Raya Tama ini kan tadi pengendali ya teman-teman. Jadi cukup bagus karena pengendali juga ikut membeli saham ini. Nah, ini adalah pergerakan investor asing di bulan Juli ya. Dari tanggal 1 sampai 27 Juli. Kalau kita lihat di sini ya, investor asing beli harga naik, jual harga turun, beli lagi harga naik. Ya, jadi secara overall sampai hari ini itu ya terhitungnya akumulasi ya, karena naik di sini ya teman-teman ya. Jadi investor asing masih akumulasi. Tadi kalau kita lihat di sini juga Juli juga akumulasi ya, jadi kelihatan masih akumulasi. eh jadi sebenarnya ini cukup menarik ya kalau teman-teman beli dapat dividennya selama apa penguasa suplainya akumulasi terus, mestinya harganya nggak akan jatuh ya, mestinya akan tetap naik ke atas. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknikal ya, kita akan review ya analisa tanggal 2 April ya. Gimana waktu itu saya memprediksi harganya akan naik ke 1690 ya. Waktu itu harganya ada di 1550 ya, mantul dari 1600 ke 1450 kemudian akan naik ke 1690. Ya, kalau kita lihat ya, ini waktu itu ya eh, mantul 1600 ya. Waktu itu saya prediksi ke 1400 ternyata salah ya, dia langsung naik namun juga nggak sampai 1690 ya, nggak sampai, nah mendekati lah ya. Nggak sampai, ini hanya mungkin 1680 atau 70. Habis itu dia amblas teman-teman ya, dia turun secara drastis di sini ya. Nah, ini dia mulai naik lagi, dia tembus MA 200 ya, tembus mau breakdown namun nggak jadi. Ini mau breakdown lagi nggak jadi, ini breakdown lagi namun mantul lagi ke atas teman-teman ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana nih? Kalau kita lihat seperti ini ya, teman-teman ya, mestinya dia akan naik dulu ya. Dia akan naik tapi nggak banyak ya, karena kan dividennya cuma 3,5% ya. Mungkin dia akan naik sampai sini lagi. Kemudian dia akan turun ya 3,5%. Nah, setelah ini saya sih berkeyakinan dia akan tetap naik ya. Karena tadi investor asing masih membeli di terakhir-terakhir ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ini prediksinya tepat, teman-teman bisa dapat dividen plus dapat capital gain ya dari saham Akra ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke sahamnya. Untuk fundamental kinerja jangka panjang ini naik ya, kemudian kinerja jangka pendeknya masih turun ya di semester 1 year on year, valuasi mahal, rutin bagi dividen, interimnya sudah pasti bagi. Kalau teman-teman dapat dari di harga saat ini itu dapat yield 3,5%. Nah, untuk seasonality-nya sendiri juga cukup menarik ya, karena dia berpotensi naik di semester 2 kecuali di bulan November. Ya, bandarmologi juga tadi akumulasi masih ada investor lokal insurance yang melakukan akumulasi. Ya, kemudian investor asing juga akumulasi di bulan Juli ini ya, teman-teman ya. Untuk teknikal sendiri tadi masih ranging di 1210 sampai 1600. Ya, betul ya. Ya, 1210 1600 ini masih belum berubah dengan sebelumnya ya, masih di sini-sini aja ya. Dia nggak bergerak naik atau turun ya. Oke. Terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham BTPS ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri kalau mau membeli atau menjual saham BTPS. Ya, sampai di sini dulu analisa saham BTPS. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.